Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun telah berhasil menyelamatkan Sen Subing. Dan juga telah berhasil mengeluarkan larangan dari jiwa kepala Tang. Kemudian setelah Tanyun menyelamatkan mereka, Tanyun membawa mereka ke Istana Binqing, dan pada saat ini Tanyun memasuki Istana Binqing. Tanyun menuju ke lantai 2 dari Istana Binqing sambil menopang Sen Subing. Lalu Tanyun pun berkata, "Subing di mana ruanganmu berada?" Ucap dari Tanyun. Lalu Sen Subing menjawab, "Di sebelah sana guru." Ucap dari Sen Subing. Kemudian Tanyun pun memasuki ruangan milik Sen Subing dan membaringkan Sen Subing di atas sofa. Lalu setelah membaringkan Sen Subing, Tanyun langsung akan pergi keluar. Namun ketika hendak pergi, Sen Subing meraih tangan Tanyun dan berkata, "Guru, aku ingin kamu tetap di sini menemaniku." Ucap dari Sen Subing. Mendengar itu Tanyun pun langsung menjawab, "Baiklah aku akan menemani setelah aku mengantarkan Tang Xinying." Ucap dari Tanyun. Tanyun pun memapah Tang Xinying dan pergi ke kamar sebelah dan membaringkan Tang Xinying di atas sofa. Lalu setelah itu Tang Xinying pun berkata, "Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Tang Xinying tampak bersyukur, karena dia tahu bahwa tanpa Tanyun, dia pasti akan mati. Mendengar itu Tanyun pun berkata, "Itu tidak masalah. Sekarang kamu dan Sen Subing akan baik-baik saja. Dan aku peringatkan kepadamu, bahwa kamu harus lebih berhati-hati kepada Lui tetua keempat Xianmen, karena dia bukanlah orang baik." Ucap dari Tanyun. "Baiklah. Di masa depan aku akan lebih berhati-hati lagi. Dan sebenarnya Lui adalah murid langsung dari kepala sekte dan aku juga sudah tahu bahwa Lui ingin sekali merebut posisiku sebagai kepala Xianmen, tetapi tidak terlalu memperdulikannya." Ucap dari Tang Xinying. Setelah berbicara, Tanyun pun pergi keluar kamar, dan pada saat akan keluar kamar, Tanyun pun menoleh kembali ke Tang Xinying dan berkata, "Apakah kamu mau mandi?" Ucap dari Tanyun. Mendengar kata-kata itu, wajah Tang Xinying memerah dan kemudian berkata, "Ya, aku akan membersihkan tubuhku." Ucap dari Tang Xinying. "Baiklah." Ucap Tanyun mengangguk, dan kembali melangkah keluar dari kamar, dan datang ke kamar Sen Subing. Melihat Tanyun keluar dari kamar Tang Xinying dari kejauhan, Sen Subing kemudian berkata, "Guru, Subing sangat kedinginan. Subing sangat ketakutan. Bisakah guru memeluk Subing?" Ucap dari Sen Subing. Sen Subing telah dipukuli selama setengah tahun. Mata Sen Subing masih penuh ketakutan, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Trauma psikologis semacam ini, Tan Yun tahu bahwa Sen Subing akan membutuhkan waktu untuk kembali normal. Subing berhentil menangis, "Guru ada di sini, dan tidak akan ada lagi yang menggertakmu di masa depan." Tan Yun memeluk Sen Subing dengan sedih, menepuk punggungnya dengan lembut dengan tangan kanannya, mencoba menyembuhkan traumanya. Kini Sen Subing tampak meringkuk ke dalam pelukan gurunya, tersedak-sendak dan berkata, "Guru, kemana saja Anda selama lebih dari setahun ini? Kali ini murid ini mengira akan mati. Apakah Anda tidak peduli kepada murid Anda sama sekali?" Ucap dari Sen Subing. "Bodoh. Aku sangat peduli dengan muridku. Karena itu aku pergi untuk menyelamatkanmu." Ucap dari Tanyun. Lalu Tanyun membelai bahu Sen Subing dan menghiburnya. "Sudahlah jangan menangis, kamu sekarang sangat lemah. Tidurlah yang nyenyak dan tunggu tubuhmu pulih lalu kamu boleh bicara lagi." Ucap dari Tanyun. "Yah, tapi ketika aku bangun, bisakah aku melihatmu lagi?" Ucap dari Sen Subing. "Jangan khawatir, sebelum kamu sembuh, guru akan selalu berada di sisimu." Ucap dari Tan Yun. "Kamu tidak boleh berbohong.
ucap dari Sen Subing. Yah, aku tidak akan berbohong padamu, ucap dari Tan Yun. Lalu Tan Yun meletakkan Sen Subing di sofa dengan lembut. Setelah membaringkan Sen Subing di sofa, Tan Yun pun memanggil Sen Wende dan berkata, panggil Nanggung Ruksue ke sini, biar dia membersihkan luka Subing, dan juga beritahu tetua lainnya, bahwa Sen Subing telah kembali dan beritahu juga mereka tidak ada yang boleh mengganggu Subing saat ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Sen Wende pun mengerti, lalu membungkuk ke arah Tan Yun dan kemudian pergi. Kini Tan Yun menunggu Sen Subing tertidur sebelum meninggalkan kamarnya dan setelah melihat Sen Subing tidur, Tan Yun pun turun bersama Sen King Feng ke aula utama. Di aula utama, Tang Taizongde sedang duduk dan menunggu. Melihat Tang Taizongde, Tan Yun pun berkata, Lao De tunggu sebentar, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melihat ke arah Sen King Feng dan berkata, pergi ke kebun herbal Lingshan dan ambil ramuan tingkat ketiga, ratusan ramuan bergizi, dan ambil ramuan tingkat kelima, darah tonik Lingsuan 30 rumput. Dan satu lagi bawa juga obat mujarab tingkat 6, rumput jiwa api, rumput jiwa yin, dan anggur pemandu jiwa. Bahan obat ini adalah langkah selanjutnya, yang akan digunakan untuk penyembuhan gadis Tang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sen King Feng membungkukkan tubuhnya, berkata, baiklah, junior akan segera pergi. Setelah Sen King Feng pergi, Tan Taizongde tampak khawatir, senior, bagaimana kondisi Nona Sen, ucap dari Tan Taizongde. Dia hanya cedera kulit, dan sedikit trauma di hatinya. Dan itu akan menjadi lebih baik setelah beberapa saat, ucap Tan Yun sambil menghela nafas. Ya, syukurlah, ucap Tang Taizongde. Dan kemudian Tang Taizongde berkata lagi dengan marah, Zhou Yun benar-benar bukan bajingan. Jika dia bukan dari sekte kita, kamu harus mencungkil matanya, hidungnya dipotong, dan kemudian mayatnya akan dipecah menjadi ribuan keping. Ucap Tang Taizongde sangat kesal. Sudahlah, dia sudah mati. Sekarang, jangan menyebut binatang itu, ucap dari Tan Yun. Lalu ketika Tan Yun selesai berbicara, matanya penuh harapan, dan berkata, mari kita mulai transaksi, ucap dari Tan Yun. Oke, Tang Taizongde mengangguk, lalu Tang Taizongde pun mengeluarkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan Tan Yun sebelumnya. Sebelumnya Tang Taizongde hanya bisa mengumpulkan 9 bahan dari 1 ki bahan yang dibutuhkan Tan Yun. Tetapi untungnya sekarang Tang Taizongde telah mendapatkan 11 bahan yang dibutuhkan Tan Yun. Dan lalu 11 bahan pun muncul di atas meja. Tang Taizongde lalu menunjuk ke sepotong besi seukuran kepalan tangan. Dengan lingkaran cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya, dan berkata, Senior, ini adalah besi hitam logam mulia yang Anda inginkan, alat paling kuat untuk memperbaiki artefak subtinggi logam, dan bahkan artefak ilahi, ini adalah bahan tempa yang bagus, dan kemudian, Tan Taizongde menunjuk ke bambu hijau yang berkilauan dengan kekuatan kilat, dan berkata, ini adalah bambu guntur kayu terhormat yang Anda inginkan. Ini adalah senjata ajaib untuk memperbaiki sifat kayu. Ini adalah bahan pemurnian yang terbaik. Dan sebelum Tan Taizongde melanjutkan berbicara, Tan Yun menyela dengan lambaian tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu sedikit tentang seni pemurnian. Jadi Anda tidak perlu mengatakannya lebih banyak, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melirik meja giok, kemudian melihat emas dan besi hitam, melihat kayu dan bambu guntur, melihat air dan pasir dingin, melihat batu misterius api, melihat akar roh bumi, melihat angin dan air yin misterius, melihat guntur 1000 tahun buah tua, dan debu kuno waktu, Space Yin Moon Ginseng, Death Float Dragonwood, Bright Millennium Crystal, dan kemudian berkata, 11 bahan atribut ini memang yang dibutuhkan orang tua ini. Terima kasih telah membantuku mengumpulkan bahan-bahan ini, ucap dari Tan Yun.
Lalu Tanyun memasukkan 11 bahan pemurnian ke dalam cincin penyimpanannya. Suasana hati Tanyun sedang baik dan pada saat itu, Tanyun mendapatkan bahan yang bagus saat di pelelangan Huangfu Sengsing. Bahan itu dikenal sebagai salah satu dari 6 tambang surgawi, yaitu Tianwai ungu, besi meteorit. Dan sekarang besi meteorit ungu surgawi disempurnakan menjadi embrio pedang, dan kemudian digabungkan dengan 11 jenis bahan pemurnian. Jika disempurnakan menjadi embrio pedang, pedang itu akan memiliki kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, dan cahaya pada saat yang sama. Besi meteorit ungu langit adalah bahan utama untuk menyempurnakan semua jenis senjata sihir. Besi ini tidak hanya dapat disempurnakan menjadi artefak sub-agung, embrio pedang yang ditinggikan, tetapi bahkan artefak sub-sakral dan embrio pedang artefak suci. Namun saat ini, 11 jenis bahan pemurnian atribut yang dimiliki Tan Yun hanya dapat menyempurnakan senjata ajaib dari atribut senjata yang dihormati paling banyak. Oleh karena itu, Tan Yun hanya dapat mulai menyempurnakan pedang terbang dari senjata terhormat. Pada saat itu, Tan Yun tidak meminta 11 atribut bahan pemurnian artefak suci kepada Tan Tai Zongde karena dua alasan. Pertama-tama, artefak suci hampir merupakan barang yang susah untuk disempurnakan. Dan yang kedua, artefak suci adalah barang yang sangat langka, dan akan sulit bagi Tang Tai Zongde menemukannya. Selanjutnya, saat ini, Tan Yun ingin memperbaiki pedang terbang sesegera mungkin, yang cukup untuk digunakan selama ratusan tahun. Tan Yun, yang sangat membutuhkan peningkatan kekuatannya, secara alami memilih untuk memperbaiki alat yang mulia terlebih dahulu. Tan Yun tidak akan merasa rugi menggunakan besi meteorit ungu Tianwai untuk memurnikan benda mulia, karena benda mulia Feijian yang dia buat adalah pedang terbang yang bisa dimajukan dengan tempering berulang-ulang. Pada saat yang sama, karena meteorit ungu luar angkasa, pedang yang paling suci dapat disempurnakan, dan di masa depan pedang suci bisa ditingkatkan ke pedang suci terbaik di masa depan. Niat Tanyun sekarang tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya. Tanyun ingin sekali memasuki tanah abadi melalui sekte abadi-abadi, dan memasuki medan perang para dewa melalui istana jiwa abadi, dan menemukan pedang suci yang dia gunakan di masa lalu. Dan kemudian setelah Tan Yun menerima bahan pemurnian dengan puas, dia mengetuk meja batu giok dengan jarinya. Penatua De, terakhir kali orang tua ini memberimu ramuan kuno. Ramuan suci penopang kehidupan tingkat rendah. Jika meminum salah satu ramuan ini, dapat meningkat 30 tahun umur, dan kali ini lelaki tua ini akan memberimu pil suci penopang kehidupan kelas menengah. Dan jika meminum salah satu pil ini, akan meningkatkan umurmu 60 tahun, ucap dari Tanyun. Mendengar ini, Tan Tai Zongde melihat dengan penuh semangat, dan berkata, "Senior, apakah kamu juga punya obat mujarab penopang kehidupan kelas atas?" ucap dari Tan Tai Zongde. Kemudian Tanyun menjawab, "Belum," ucap dari Tanyun. "Baiklah senior, dengan ramuan penopang kehidupan kelas menengah juga, aku sudah sangat puas," ucap dari Tang Tai Zongde. Tan Tai Zongde tersenyum, menggosok tangannya yang keriput dengan penuh semangat, dan bertanya, "Aku tidak tahu apa yang bisa digunakan junior untuk menukar kelas menengahmu," ucap dari Tang Tai Zongde. Tan Yun terdiam sejenak lalu berkata, "Delau, kamu telah banyak membantu orang tua kali ini, dan orang tua ini tidak akan membuatmu terlalu malu. Aku ingin salah satu jenis api suprang tingkat rendah, dan 3 jenis api harta karun kelas super tinggi, dan 1 jenis api kelas bawah, dan selain itu, aku ingin 100.000 batu roh kelas atas. Bagaimana menurutmu?" "Delau," ucap dari Tanyun. Mendengar ini,
Tan Taizongde segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Junior tidak memiliki pendapat, sebaliknya. Junior tahu bahwa Anda membiarkan Junior mengambil keuntungan besar, ucap dari Tang Taizongde. Senior, jangan khawatir, aku akan meminta Wang Su untuk mengirim batu roh kepada Anda nanti. Dan walaupun Anda tidak memberikan batas waktu untuk api, tetapi aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya sesegera mungkin, ucap dari Tang Taizongde. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus mengirim batu roh tepat waktu. Kirim ke sini, orang tua ini membutuhkannya. Dan jika setelah kamu menemukan semacam api, segera kirimkan ke Istana Bingking. Jika orang tua ini tidak ada di sana, kamu bisa memasukkannya ke dalam subing. Dan semakin banyak semakin baik. Semakin tinggi pangkatnya, semakin baik. Bahkan jika kamu bisa mengeluarkan benih api suci, lelaki tua ini bisa mengeluarkan lebih banyak barang berharga untuk ditukar dengan Anda. Dan Anda tidak akan pernah rugi, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Tan Taizongde berkata dengan tergesa-gesa, itu benar, senior dapat dipercaya untuk berdagang dengan junior dan daripada mengumpulkan harta di rumah lelang, aku lebih suka memberikan harta kepada Anda, dan bisa berdagang dengan Anda adalah kehormatan besar bagi junior. Dan aku juga ingin meminta senior untuk terus berdagang dengan junior di masa depan, agar junior dapat memobilisasi semua sumber daya dari kantor pusat Xianmen Huangfu. Dan aku juga meminta Anda untuk tidak berdagang dengan rumah lelang Zubao Hui, ucap dari Tang Taizongde. Mendengar itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Penatua De, ada beberapa hal yang tidak enak di telinga. Lelaki tua ini masih harus mengatakannya. Jika Anda tidak dapat memuaskan lelaki tua ini, jika perlu, lelaki tua ini akan mempertimbangkan mencari rumah lelang Zubao Hui, ucap dari Tan Yun. Senior, aku benar-benar tidak membual, jika apa yang rumah lelang Zubao Hui dapat berikan kepada Anda, aku juga pasti bisa menyediakan. Tan Taizongde membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun lagi. Aku mohon senior bisa memilih untuk berdagang dengan junior, ucap Tang Taizongde. Mendengar itu, Tan Yun pun hanya tersenyum dan kemudian Tan Yun mengeluarkan batu giok kosong, dan langsung memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam slip batu giok kosong. Dan seketika deretan tulisan muncul di dalam slip batu giok kosong itu. Dan setelah beberapa saat Tan Yun menyerahkan slip batu giok itu kepada Tang Taizongde. Dan saat ini Tang Taizongde sangat senang. Dan langsung saja memasukkan slip batu giok itu ke dalam cincin penyimpanannya, tanpa melihatnya terlebih dahulu. Lalu Tan Yun berkata, Tetua De, jangan lupakan berjanjian kita ya, ucap dari Tan Yun. Baiklah, aku mengerti senior, Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada orang lain selain eksekutif tingkat tinggi dari kantor pusat Huangfu yang akan tahu tentang resep pil yang Anda berikan, ucap dari Tang Taizongde. Oke, Tan Yun mengangguk puas, dan segera, Tan Yun bertanya kepada Tang Taizongde, oh, omong-omong, apakah Anda tahu siapa pendiri rumah lelang Zubao? Tanya dari Tan Yun. Senior, pendiri rumah lelang itu, mungkin saja sama sepertimu. Dia adalah leluhur sekte kita, ucap Tang Taizongde dengan pelan. Mendengar itu, Tan Yun pun berkata, haha ternyata benar saja orang tua itu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun pun bergumam di dalam hatinya. Untung saja aku tidak menukar pil ramuanku ke rumah lelang Zubao. Kalau saja itu terjadi, aku akan benar-benar dalam kerugian besar, gumam dari Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun berkata lagi, Tetua De, aku ingin kamu tidak membicarakan tentangku kepada siapapun, apalagi kepada leluhur sekte, ucap dari Tan Yun. Baiklah junior mengerti, dan jika tidak ada perintah lagi junior akan pamit undur diri, ucap dari Tan Taizongde.
Dan setelah itu Tang Taizongde memberi hormat kepada Tanyun dan kemudian pergi. Tang Taizongde pergi melewati lubang teleportasi dan dalam beberapa saat tiba di rumah lelang. Pada saat Tang Taizongde tiba di rumah lelang dia bertemu dengan bahawanya yaitu Wang Su. Wang Su melihat Tang Taizongde langsung memberi hormat dan berkata, "Penetua Dek, mengapa kamu terlihat begitu bahagia?" Ucap dari Wang Su. Hehehe. Tang Taizongde tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa memberitahumu, tetapi aku benar-benar telah mendapatkan hal yang baik. Dan sekarang aku akan pergi ke kantor pusat Huangfu, dan aku memerintahkanmu untuk membawa 150.000 batu roh kelas atas ke Istana Bingking dan ingat, masalah ini tidak boleh bocor pada siapapun." Ucap dari Tang Taizongde. Lalu kembali ke Istana Bingking. Tanyun sekarang sedang duduk di kursi dan matanya penuh dengan amarah. Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Qiu Yongming, Pang Siwan, Lu, setelah cedera Subing pulih, aku akan berurusan dengan kalian." Gumam dari Tanyun. Tanyun sebenarnya sedikit takut jika berurusan dengan Lu, karena jika sesuatu terjadi kepada Lu sekarang, itu pasti akan melibatkan Sen Subing. Secara alami Tanyun tidak ingin melibatkan Sen Subing dengan urusan pribadinya. Dan pada saat yang sama Lui seorang tetua keempat Xianmen dan Mai, sedang berlari menuju teleportasi untuk menemui gurunya yaitu Gongsun Yangchun. Dan Gongsun Yangchun adalah seorang kepala dari gerbang suci. Lalu kemudian, tetua keempat Xianmen dan Mai, memberitahu kejadian yang telah dilakukan Tanyun di Xianmen dan Mai. Setelah mendengar penjelasan dari Lui, Gongsun Yangchun pun terdiam sejenak, dan berkata, "Mungkin saja orang tua yang telah menyelamatkan Tang Xinging adalah leluhur sekte kita. Dia telah berkultivasi sejak dulu, dan sekarang dia telah keluar dari kultivasinya. Jadi aku ingin kamu sekarang diam saja dulu di Xianmen dan Mai untuk saat ini." Ucap dari Gongsun Yangchun. Mendengar perkataan itu, Lui kemudian mengangguk dan kemudian pergi ke Xianmen dan Mai dengan gelisah. Dan di saat perjalanan ke Xianmen dan Mai, Lui menyesali bahwa kepala Xianmen dan Mai Tang Xinging tidak mati. Dan Lui sangat putus asa karena dia tidak bisa menempati posisi kepala Xianmen sekarang. Lalu pada saat yang sama, kini di rumah lelang, Wang Su anak buah dari Tang Taizongde bersiap untuk pergi ke Istana Bingking untuk memberikan batu roh ke Pasa Tanyun. Wang Su pun memasuki teleportasi dan dalam beberapa saat tiba di Istana Bingking dan bertemu dengan Tanyun. Lalu Wang Su pun menyerahkan 150.000 batu roh tingkat atas kepada Tanyun. Dan kemudian bergegas kembali lagi ke rumah lelang. Lalu setelah Wang Su pergi Tanyun langsung memasukkan 150.000 batu roh tingkat atas ke dalam cincin penyimpanannya. Dan beberapa saat kemudian Sen Wende muncul di hadapan Tanyun. Dan kemudian Sen Wende pun berkata, "Senior, Junior telah membawa Ruksue ke sini." Ucap Sen Wende. Lalu Sen Wende pun melirik ke belakang dan berkata, "Ruksue, cepat beri hormat kepada gurumu." Sen Wende berkata kepada Nangong Ruksue. Mendengar kata-kata itu Nangong Ruksue berkata, "Murid adalah Nangong Ruksue. Memberi hormat kepada guru." Nangong Ruksue tersenyum manis, berlutut di depan Tanyun. Dan berkata, "Saya berharap berkah guru seperti Laut Timur. Dan umur panjangnya sama dengan langit." Ucap dari Nangong Ruksue. Mendengar itu Tanyun langsung memberikan 10.000 batu roh kelas atas kepada Nangong Ruksue, dan berkata, "Ambil ini dan habiskan." Ucap dari Tanyun. Nangong Ruksue adalah putri kecil dari dinasti Nangong Sengdot dan Nangong Ruksue tidak memperdulikan berapa banyak hadiahnya. Yang terpenting hadiahnya itu adalah hadiah yang diberikan oleh gurunya. Lalu setelah menerima 10.000 batu roh kelas atas, Nangong Ruksue pun berkata, "Hehehe, guru sangat murah hati. Terima kasih atas hadiahnya." Ucap dari Nangong Ruksue. Setelah dia selesai berbicara,
Dia bangkit dan dengan senang hati menyimpan 10.000 batu roh berkualitas tinggi ke dalam cincin penyimpanannya. Dan untuk saat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, bahwa karena Tanyun adalah gurunya Sen Subing, jadi Nanggung Ruksue pun menganggap Tanyun sebagai guru besarnya. Dan pada saat ini Tanyun telah memberikan batu roh kepada Nanggung Ruksue. Dan kemudian Tanyun berkata, Ruksue, gurumu Subing ada di kamar. Naiklah dan bantu dia mencuci tubuhnya. Ucap dari Tanyun. Mendengar itu Nanggung Ruksue pun mengangguk, dan kemudian pergi ke ruangan Sen Subing. Pada saat sebelum memasuki ruangan, Nanggung Ruksue mengetuk pintu kamar Sen Subing dan berkata, Guru, ini aku, ucap dari Nanggung Ruksue. Lalu mendengar suara itu, Sen Subing menyuruh Nanggung Ruksue untuk masuk. Lalu setelah masuk Nanggung Ruksue mulai merebus air dan melepaskan gaun milik Sen Subing dan kemudian membasuh luka-luka di tubuh Sen Subing. Lalu 5 jam kemudian, ketika malam tiba, Sen King Feng kembali ke istana Bingking dengan membawa bahan ramuan. Dan pada saat yang sama kini Nanggung Ruksue telah mengoleskan obat pada Sen Subing setelah mencuci tubuhnya. Dan setelah selesai membatu Sen Subing, Nanggung Ruksue diperintahkan Tanyun untuk merebus air dan kemudian menyuruhnya memasukkan ramuan tingkat ketiga, yaitu 100 tanaman herbal jiwa bergizi ke dalam air mendidih selama 7 hari 7 malam. Kemudian, tuangkan obat cair ke dalam bak mandi Tang Sinying dan biarkan Tang Sinying berendam di bulan ini. Dan setelah selesai, nanti di bulan berikutnya Tanyun memerintahkan Nanggung Ruksue untuk memasukkan bahan ramuan tingkat kelima yaitu 30 batang tonik darah rumput Lingsuan, dibakar dalam air mendidih selama 10 hari 10 malam, dan Tang Sinying direndam selama 1,5 bulan. Dan jika proses itu selesai, kini lanjut ke proses terakhir. Tanyun menyuruh Nanggung Ruksue memasukkan bahan ramuan tingkat ke-6 yaitu rumput jiwa api, rumput jiwa yin, dan anggur kebangkitan jiwa, masing-masing 3, dibakar dalam air mendidih selama setengah bulan, dan kemudian Tang Sinying direndam sampai 3 jiwa dan 7 jiwanya disembuhkan. Nanggung Ruksue mengingat semua perintah dari Tanyun, dan langsung melaksanakan proses penyembuhan Tang Sinying. Kini 1 bulan pun telah berlalu. Kini di tempat kediam tetua ke-12 yaitu Luwu. Luwu sedang duduk bersantai. Namun pada beberapa saat, tiba-tiba tetua ketiga yaitu Pang Shiyuan muncul, dan Pang Shiyuan pun masuk ke dalam kediaman Luwu. Lalu Pang Shiyun pun berkata kepada Luwu, Saudara Lu, kabar bahwa Sen Subing belum mati itu ternyata benar sekali. Wajah Pang Shiyuan pucat. Dan kemudian berkata lagi, pada saat 2 jam yang lalu, ketika saya melewati Bingking Xianshan, saya melihat Sen Subing sedang menyaksikan matahari terbenam di puncak, dan saya melihat dia sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik, ucap dari tetua ketiga. Mendengar itu, Luwu sangat kesal. Dan pada saat yang sama kini di puncak Bingking Xianshan, Sen Subing sedang melihat ke arah bulan. Dan setelah beberapa saat Sen Subing menoleh ke arah Tanyun dan berkata, Tuan, Anda pernah berkata bahwa kamu bukan dari dunia ini. Jadi dari mana kamu berasal? Ucap dari Sen Subing. Tanyun mendengar kata-kata itu sambil menatap ke langit berbintang dan berkata, ada beberapa hal yang akan kuberitahu padamu perlahan di masa depan. Dan sekarang bukan waktu untuk membicarakannya. Ucap dari Tanyun. Baiklah guru aku mengingatnya. Sen Subing tersenyum dan berlutut di depan Tanyun. Guru, murid ini baru saja sembuh dan saya belum secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih guru telah menyelamatkanku, ucap dari Sen Subing. Melihat adegan ini, Tanyun tersenyum dan berkata, bangunlah, aku akan memberimu hadiah hari ini, ucap dari Tanyun. Hihi, oke. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kegembiraan. Lalu, Tanyun membalikan tangan kanannya dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Sen Subing.
Setelah Sen Subing mengambilnya, dia buru-buru memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin penyimpanannya dan segera, dia tercengang. 100.000 batu roh kelas atas. 100.000 batu roh kelas atas itu sama saja dengan 100 miliar batu roh kelas rendah. Guru, aku benar-benar sangat berterima kasih kepadamu, ucap dari Sen Subing. Mendapatkan hadiah dari Tanyun, Sen Subing melompat-lompat gembira seperti anak kecil. Lalu Sen Subing berkata lagi, "Guru, kenapa Anda sangat baik kepada muridmu ini?" ucap dari Sen Subing. Mendengar itu Tanyun pun langsung berkata, "Bodoh, aku adalah gurumu. Jadi tentu saja aku akan memperlakukan muridku dengan baik," ucap dari Tanyun. Lalu Tanyun kembali berkata, "Subing, apakah kamu mau menji murid langsungku?" ucap dari Tanyun. Mendengar itu Sen Subing sangat terjekut dan sangat gembira. Sen Subing langsung saja berkata, "Aku bersedia guru, aku bersedia," ucap dari Sen Subing. Setelah berbicara, Sen Subing kemudian bersujud 3 kali dan berkata, "Hormat kepada guru," ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu Tanyun berkata, "Oh ya, Subing, kamu pernah bilang bahwa meridian ayahmu telah dihapuskan, dan sekarang menjadi orang biasa yang tidak punya kekuatan. Aku sebagai gurumu akan membantu ayahmu membangkitkan kembali kekuatan ayahmu. Dan jika setelah Tang Xinying sembuh, bawa aku pergi menemui ayahmu," ucap dari Tanyun. Mendengar ini, Sen Subing yang sedang berlut tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tanyun. Tubuhnya yang halus bergetar hebat karena kegembiraan, dan air mata menetes saat dia berbicara. "Guru, apakah yang Anda katakan benar?" ucap dari Sen Subing. "Tentu saja," Tanyun berkata dengan nada sombong, "tidak peduli ayahmu terluka seperti apa. Pasti ada cara bagi guru untuk membiarkannya berlatih lagi," ucap dari Tanyun. "Bagus, bagus sekali." Sen Subing bersujud, dan berterima kasih kepada Tanyun. Pada saat ini hati Sen Subing penuh dengan rasa gembira yang tak bisa ditahan. Sen Subing tidak tahu cara berterima kasih bagaimana lagi kepada Tanyun. Lalu setelah itu Tanyun berkata lagi kepada Sen Subing, "Tubuhmu baru saja pulih. Jangan berlutut saat dingin." Ketika Tanyun berbicara, kepingan salju melayang di langit berbintang. Segera setelah itu, kepingan salju terbang di seluruh langit, menutupi bulan yang cerah dan menelan bintang-bintang. Setelah Sen Subing bangkit, dia mengulurkan tangannya yang lembut menangkap kepingan salju. Dan kemudian dia menatap Tanyun dengan rasa terima kasih yang mendalam di matanya yang indah. "Guru, aku sangat berterima kasih kepadamu. Kebaikan dan kebajikan guru tidak bisa dibalas dengan apapun. Jadi bolehkah murid ini menemanimu menari sebagai rasa terima kasihku padamu guru?" ucap dari Sen Subing. "Baiklah ayo," ucap dari Tanyun. Sen Subing tersenyum dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, menatap istana Bingking, dan memanggil Qin Feng dengan lembut. "Iya, ada apa Nona?" ucap dari Qin Feng. "Ketika aku berumur 16 tahun, apakah kamu masih ingat lagu yang aku minta untuk kamu iringi?" ucap dari Sen Subing. "Oh iya, aku ingat," ucap dari Dia Kensen. Lalu Dia Kensen pun mengeluarkan seruling di cincin penyimpanannya, dan berkata, "Nona, apakah kita bisa mulai?" ucap dari Dia Kensen. Lalu Sen Subing pun mengangguk ke arah Dia Kensen, lalu suara seruling yang indah pun terdengar. Lalu di bawah salju-salju yang turun, Sen Subing yang secantik peri, bernari di hadapan Tanyun. Tubuh Sen Subing yang ringan, anggun, dan halus, postur tariannya yang indah mekar membuat Tanyun terpesona. Dan lalu Sen Subing yang sedang bernyanyi perlahan mulai membuka mulutnya dan bernyanyi. Nyanyian merdu terdengar seperti suara alam, merdu di atas puncak. Lirik yang diucapkan Sen Subing nyanyi adalah seperti ini. "Jalan peri sangat jauh ke langit." Petik 2. Matahari terbenam semerah darah seperti cakrawala.
Petik 2. Piao Miao Xianmen mencari Xianjia. Petik 2. Sebab dan akibat reinkarnasi ada di tangan orang yang kesepian. Petik 2. Sebuah perahu mengikuti angin. Petik 2. Mencapai yang terbaik dari dirinya sendiri. Petik 2. Misteri kelahiran kembali. Petik 2. Penghinaan terhadap dunia fana. Petik 2. Sulit, sulit, sulit seperti naik ke langit. Suara nyanyian yang menggetarkan jiwa, makna kata yang menarik, ditambah dengan tarian anggun Sen Subing di bawah salju dan auranya menggambarkan sebuah keindahan tiada taraf. Ini benar-benar pemandangan indah. Mendengarkan, menonton, dan memikirkannya, mata Tan Yun tiba-tiba meneteskan air matanya. Tan Yun mengingat bahwa dahulu kala, ketika dia menjadi dewa tertinggi, satu-satunya rekannya juga berdiri di alam Dewa Dian, di tengah-tengah salju yang lebat, menari sebuah lagu untuk Tan Yun. Melihat tarian Sen Subing mengingatkan Tan Yun kepada istrinya dahulu. Melihat tarian Sen Subing, Tan Yun pun bergumam di dalam hatinya. Kenapa tariannya sangat mirip dengan tarian mantan istriku? Gumam dari Tan Yun. Memikirkan hal ini hati Tan Yun sangat sedih. Jika saja Tan Yun tidak mengenal siapa yang menari di depannya, Tan Yun mungkin akan mengira bahwa dia adalah mantan istrinya. Dan setelah beberapa saat akhirnya Sen Subing selesai bernyanyi dan menari. Sen Subing langsung berkata, "Guru, maafkan aku. Aku sangat gugup karena ini pertama kalinya aku menari untuk seorang lelaki. Jadi bagaimana menurutmu?" Ucap dari Sen Subing. Mendengar itu Tan Yun pun tersenyum dan berkata, "Indah. Itu benar-benar sangat indah." Ucap dari Tan Yun. "Syukurlah guru. Aku senang jika guru senang." Ucap dari Sen Subing. "Subing, saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dan saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah Anda yang mengarang lirik dan tarian itu?" Ucap dari Tan Yun. "Ya, guru, ketika saya berusia 6 tahun, saya mengarang lagu dansa ini secara improvisasi." Sen Subing mengangguk dan berkata, "Ada apa, guru?" Ucap dari Sen Subing. "Oh, tidak apa-apa, ini sangat bagus, sangat indah. Jadi bolehkah aku memintamu untuk tidak menari dan bernyanyi karanganmu di depan orang lain selain guru?" Ucap Tan Yun. "Baiklah guru, aku setuju. Aku akan menari dan menyanyi hanya untuk guru seorang." Ucap dari Sen Subing. "Baiklah kalau begitu aku juga akan mencoba yang terbaik untuk menjadi seorang guru." Ucap Tan Yun tersenyum. Kemudian Tan Yun berkata lagi, "Subing, aku harus pergi selama beberapa hari untuk menangani beberapa hal urusan. Dan aku akan kembali untuk melihat Anda setelah urusan selesai." Ucap dari Tan Yun. Mendengar itu Sen Subing berkata dengan enggan, "Guru, Anda harus menepati janji Anda. Anda tidak boleh pergi terlalu lama." Ucap dari Sen Subing. "Iya, aku akan kembali dalam 5 hari dan akan kembali menemuimu." Ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun mengatakan itu, dia menyentuh singa naga emas yang bersembunyi di depan bajunya. Singa naga emas diam-diam muncul dari pakaian Tan Yun, berubah menjadi seukuran kucing, dan muncul di depan Tan Yun dengan sayap terbuka. Singa naga emas diselimuti kain kasa bernafas kura-kura, jadi Sen Subing secara alami tidak bisa melihatnya. "Baiklah guru, aku akan memegang kata-katamu." Ucap Sen Subing sambil menjulurkan lidahnya dengan nakal kepada Tan Yun. Sen Subing menunjukkan sikapnya yang seperti itu hanya kepada Tan Yun. "Ya," ucap dari Tan Yun mengangguk, dan melompat ke arah kehampaan. Dan pada saat di hampaan singa naga emas dengan cepat menempel, merentangkan sayap emasnya dan muncul di kaki Tan Yun. Di bawah bimbingan Tan Yun, singa naga emas membawa Tan Yun dan dengan cepat menghilang di atas puncak yang dipenuhi salju. Sen Subing melihat bagian belakang kepergian Tan Yun dengan mata yang kompleks, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Pada saat Tan Yun pergi, dia Ken Sen memanggil Sen Subing.
Namun Sen Subing tidak mendengarnya, dia tetap fokus melihat ke arah Tanyu yang perlahan pergi menjauh. Lalu setelah beberapa kali memanggil, Sen Subing pun akhirnya lepas dari lamunannya. Dan langsung berkata kepada Dia Ken Sen, iya, ada apa Qin Feng? Ucap dari Sen Subing. Aku ada sesuatu yang ingin dikatakan kepadamu, ucap dari Dia Ken Sen. Oh, apa itu? Jawab Sen Subing. Nona, aku melihat caramu menatap gurumu dengan cara yang berbeda. Apakah kamu menyukai gurumu? Ucap Dia Ken Sen sambil tertawa. Mendengar itu Sen Subing lalu berkata, tidak, dia itu guruku. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta kepadanya? Hanya saja aku kagum kepadanya. Ucap dari Sen Subing. Begitukah, Nona? Apakah kamu ingat, kamu pernah berkata, tarian ini, lagu ini, kamu hanya akan menari untuk pria yang kamu sukai di masa depan. Ucap dari Dia Ken Sen sambil meledek Sen Subing. Apakah aku pernah mengatakan itu sebelumnya? Ucap Sen Subing. Lalu Sen Subing pun melanjutkan kata-katanya. Aku menari dan bernyanyi di depan guruku, karena guruku telah berjanji untuk menyelamatkan ayahku. Ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Sen King Feng melotot, dan tubuh tuanya bergetar hebat dipenuhi kegembiraan. Ini benar-benar bagus, jika kepala keluarga bisa mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya. Keluarga Sen kita tidak harus tinggal di tempat kecil lagi. Ucap dari Dia Ken Sen. Yah, itu benar, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu, 1 jam pun telah berlalu, kini di puncak Gunung Pangdaosian. Di kediaman tetua ketiga Pang Shiyuan ada seorang sosok berjubah hitam berjalan dengan santai menuju gua tempat Pang Shiyuan. Dia berjalan sangat santai dan berlaga seperti di rumahnya sendiri. Sosok berjubah hitam itu tidak lain adalah Tanyun. Lalu setelah beberapa saat Tanyun berkata, apakah tetua ketiga ada di sini? Suara serak datang dari mulut Tanyun, tetapi tidak ada seorang pun di gua yang menjawab. Lalu Tanyun mengulurkan kasa bernapas penyu dengan tangan kanannya, menjentikkan jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual Tantun menyapu langit malam dan menembak ke dalam gua. Dan kekuatan spiritual tidak sengaja menabrak larangan di pintu masuk gua. Namun Tanyun dengan mudah menghancurkan larangan itu. Dan Tanyun pun masuk, tetapi rumah gua itu kosong. Dan Tanyun duduk di dalam gua seperti di rumah guanya sendiri. Dan pada saat yang sama di kediaman tetua ke-12 Luwu, Pang Shiyuan berkata kepada Luwu, saudara Lu, ini sudah larut malam, jadi aku akan kembali dulu, ucap dari Pang Shiyuan. Baiklah, aku akan mengantarmu sampai depan, ucap dari Luwu. Luwu melangkah keluar dan berkata, Saudaran Pang Shiyuan, kita harus merencanakan rencana yang bagus untuk berurusan dengan Subing nanti. Ucap dari Luwu. Mendengar kata-kata itu, Pang Shiyuan berkata, baiklah, saudara Lu, aku pergi dulu. Pang Shiyuan memberi hormat dan kemudian pergi. Pada saat ini, Pang Shiyuan dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tidak peduli jika Sen Subing tidak mati. Menurut pendapatnya, bahkan jika Sen Subing tidak mati, cepat atau lambat Sen Subing akan dipromosikan menjadi penatua Sian Map dan Mai. Dan pada saat itu, Luwu pasti akan menjadi kepala divisi dari gerbang dalam menggantikan Sen Subing. Kini Pang Shiyuan seperti angin musim semi, menyenandungkan lagu kecil hampir di sepanjang perjalanan kembali ke Pangdao Xianshan. Karena dia dalam suasana hati yang baik, ketika dia berjalan di luar gua, dia menyadari bahwa larangan di pintu masuk guanya telah hancur. Siapa yang masuk tanpa izin, ucap dari Pang Shiyuan. Pang Shiyuan berada di luar rumah gua. Senyumnya tiba-tiba menghilang, dan dia menatap rumah gua dengan waspada. Suara tua yang samar datang dari dalam gua. Pang Shiyuan mendengar suara orang tua, dan berkata, suaramu sangat asing. Teman lamaku, yang mana kamu ini? Ucap dari Pang Shiyuan mengerutkan kening.
Masih waspada. Lihat penampilanmu yang pemalu. Jika kamu tidak masuk ke sini, kamu tidak akan mengetahuinya, ucap dari Tanyun di dalam gua. Mendengar itu Pang Siun mendengus dingin di dalam hatinya. Dia berpikir untuk memasuki gua dengan kewaspadaan yang tinggi. Pang Xiuan berpikir orang yang di dalam gua itu bukan musuhnya, karena Pang Xiuan berpikir tidak memiliki musuh lain kecuali Tan Yun. Lalu Pang Xiuan pun perlahan memasuki gua, dan Pang Xiuan mengerutkan kening saat dia melihat orang yang duduk di kursi batu giok dan mengenakan kain kasa bernapas kura-kura. Melihat Pang Xiuan masuk, Tanyun langsung berkata, "Sini duduk dan mengobrollah dulu denganku. Kamu akan tahu siapa aku nanti," ucap dari Tanyun. Pang Xiuan, yang penuh keraguan, duduk di hadapan Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang tetua ini biga dapat melihat wajah Anda kan?" ucap dari Pang Xiuan. Mendengar itu Tan Yun tidak menjawab pertanyaan Pang Xiuan. Tetapi Tan Yun kemudian berkata, suara serak Tan Yun memenuhi setiap sudut gua. Pada penghujung hari lebih dari setahun yang lalu, apakah itu perbuatanmu sendiri atau hasil dari seseorang yang bernegosiasi denganmu ketika kamu membunuh Tan Yun? Ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun langsung membuat penghalang kedap suara di dalam rumah gua. Dan setelah itu Tan Yun melepaskan kain kasa kura-kura miliknya, dan sosok Tan Yun kini mengungkapkan identitasnya. Melihat sosok Tan Yun, Pang Xiuan terkejut, dan berkata, "Kamu bajingan kecil ternyata kamu belum mati. Waktu itu aku ceroboh sehingga tangan kiri dan satu jariku hilang. Dan sekarang aku akan membalaskannya. Kali ini aku tidak akan memberikanmu kesempatan lagi untuk hidup," ucap dari Pang Xiuan. Mendengar itu Tan Yun hanya duduk di kursi tanpa rasa takut, menatap Pang Xiuan seperti sedang bermain-main dan kemudian berkata, "Tenang saja aku tidak akan melarikan diri kali ini. Oh iya, aku juga telah membunuh Pang He dan Sun Abe. Jadi untuk apa aku pergi?" ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Pang Xiuan sangat marah, dan kemudian berkata, "Aku akan membunuhmu dengan cepat hingga kamu tidak bisa melarikan diri," ucap dari Pang Xiuan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.